wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sari Rosmawati. Jadi di video kali ini aku tuh bakal ngebahas materi tentang hukum Islam, dimana dalam materi tersebut aku akan membahas mulai dari pengertian hukum Islam, tujuan hukum Islam, serta pengertian syariah Islam, sumber hukum Islam juga, dan pengertian fikih dan pengertian usul fikih, serta apa sih perbedaan dari fikih dan usul fikih tersebut. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kalian bisa simak video aku sampai habis ya. Nah, materi pertama yang akan kita bahas yaitu ada hukum Islam. Jadi, hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan hubungannya dengan diri sendiri, dengan manusia lain, dengan lingkungan maupun hubungannya dengan Tuhannya. Nah, sekarang itu kan udah bahas pengertiannya. Nah, kita tahu nggak sih apa itu tujuan adanya hukum Islam? Jadi tujuan hukum Islam itu untuk mewujudkan kepentingan dalam kebaikan hidup manusia yang hakiki, harus menjadi titik perhatian utama. Selain itu juga untuk memenuhi kepentingan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, apabila hukum positif yang tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis dibandingkan dengan tujuan hukum Islam lebih tinggi dan bersifat abadi, artinya tidak terbatas pada lapangan materi yang bersifat sementara, sebab faktor-faktor individu, masyarakat, dan kemanusiaan pada umumnya selalu diperhatikan dan dirangkaikan satu sama lain. Dan dengan hukum Islam dimaksudnya agar kebaikan mereka semua dapat terwujud. Nah, selanjutnya ada sumber-sumber hukum Islam. Jadi sumber hukum Islam itu yang pertama itu ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, dan juga ada qiyas. Nah, jadi hukum Islam itu sumbernya itu ada 4. Yang pertama Al-Quran. Nah, Al-Quran ini secara bahasa artinya bacaan, sedangkan menurut istilah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Al-Quran itu didirikan sebagai pedoman dasar bagi manusia dalam menjalani kehidupan manusia dan menjalani kehidupan manusia di dunia. Dalam Al-Quran terbagi 3 macam hukum nih dalam Al-Quran tuh. Yang pertama ada hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum yang bersangkutan dengan apa yang diwajibkan kepada mukhalaf tentang i'tiqadnya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Yang kedua yaitu ada hukum khulqiyah, yaitu hukum yang bersangkutan dengan apa yang diwajibkan kepada mukhalaf akan meningkatkan moral, budi pekerti, adab, sopan santun, dan menjauhkan diri dari sikap yang tercela. Nah, yang ketiga ada hukum amaliyah. Nah, hukum amaliyah itu hukum yang bersangkutan dengan apa yang bersumber dari perkataan, perbuatan, perjanjian, dan segala macam tindakan. Hukum amaliyah ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu hukum tentang ibadah yang bertujuan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hukum tentang muamalat, perjanjian, hukuman, kejahatan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada hadis. Nah, hadis ini sumber hukum Islam yang kedua. Hadis sebagai sunnah Rasulullah. Isi hadis itu sendiri juga perkataan atau ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih ada kaitannya dengan kehidupan manusia. Melalui hadis inilah yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut dari apa yang tercantum di dalam Al-Quran, kehidupan manusia. Jadi hadis ini adalah satu dari 4 sumber hukum gitu yang disepakati oleh para ulama. Hadis menjadi rujukan bagi umat muslim untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Pengertian hadis secara terminologi adalah sabda, perbuatan, dan persetujuan dari Rasulullah SAW. Sedangkan secara bahasa,
Hadis berarti perkataan, percakapan, dan pembicaraan. Definisi hadis dikategorikan menjadi 3, yaitu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, segala keadaan Nabi atau ahwaliyah. Selanjutnya yaitu ada sumber hukum yang ketiga. Sumber hukum yang ketiga itu ada ijma. Jadi ijma itu menurut bahasa Arab berarti kesepakatan atau sependapat terhadap suatu hal. Menurut istilah, ijma adalah kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum syara dari peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Diperlukan pengangkatan seseorang pengganti beliau gitu ya, yang dinamakan khalifah. Maka kaum muslimin yang ada pada waktu itu sepakat untuk mengangkat seorang khalifah, dan atas kesepakatan bersama pula diangkatlah Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama. Nah, ijma sendiri menurut ulama usul adalah pengarang kitab Fusul Badai berpendapat bahwa ijma itu adalah kesepakatan semua mujtahid. Dari ijma umat Muhammad SAW dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara. Selanjutnya yaitu ada kias. Nah, kias ini yaitu sumber hukum Islam yang keempat, di mana kias merupakan pengukuran suatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Kias menurut ulama usul adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Nah, mereka juga membuat definisi lain. Nah, kias adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya karena adanya persamaan niat hukum. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu pengertian syariah. Adapun pengertian syariah adalah berasal dari kata syara'a. Kata ini menurut Ar-Razi dalam bukunya Mukhtasar Us-Sihab bisa berarti nahaja atau menempuh, audahaha atau menjelaskan, dan bayan al-masalik atau menunjukkan jalan. Sedangkan menurut Al-Jurjani syariah bisa juga artinya mazhab dan thoriqoh mustaqim atau jalan yang lurus. Dilihat dari segi ilmu, hukum syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah gitu, yang wajib diikuti oleh umat Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak. Baik dalam hubungannya dengan Allah maupun sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Nah, syariah pada mulanya identik dengan agama atau din, dan objeknya mencakup ajaran-ajaran pokok agama atau ushuluddin akidah. Nah, hukum-hukum amaliyah dan etika atau akhlak. Dari uraian di atas itu disimpulkan ya bahwa pada mulanya syariah bermakna umum gitu ya, atau identik dengan agama yang mencakup hukum-hukum akidah dan amaliyah. Tetapi kemudian syariah hanya dikhususkan dalam bidang hukum-hukum amaliyah. Bidang kajian syariah hanya berfokus pada hukum-hukum amaliyah manusia dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya, sesama manusia dan alam semesta. Adapun sumber syariah adalah Al-Quran yang merupakan wahyu Allah dan dilengkapi dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian fikih. Fikih secara etimologis berasal dari kata fik yang berarti mengetahui maksud sesuatu dan memahaminya dengan baik. Abdul Hamid Hakim dalam kitab As-Sulam mengemukakan makna fikih menurut bahasa adalah mengetahui hukum-hukum agama Islam dengan jalan ijtihad. Muhammad Abu Zahra mengidentifikasikan istilah fikih ialah mengetahui hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah yang dikaji dari dalil-dalil secara terperinci. Fikih adalah pengetahuan yang dihasilkan dari jumlah hukum syariat yang bersifat cabang yang digunakan sebagai landasan untuk masalah amal perbuatan dan bukan digunakan landasan dalam masalah akidah. Pengertian fikih berbeda dengan syariah baik dari segi etimologis maupun terminologis. Fikih merupakan pemahaman dan penjelasan atau uraian lebih rinci dari apa yang sudah ditetapkan oleh syariah. Adapun sumber fikih adalah pemahaman
atau pemikiran para ulama atau mujtahid terhadap syariah, Al-Quran atau As-Sunnah. Dengan kata lain, ilmu fikih adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa dan sehat akalnya, yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam ini disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fikih yang disebut hukum fikih. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian usul fikih. Jadi usul fikih menurut aslinya adalah kata atau usul fiqh yang berasal dari bahasa Arab. Usul fikih yang berarti usul-usul fiqh menurut Islam yang digunakan oleh para ahli usul fiqh. Usul fiqh ini ialah suatu ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syariat Islam dari sumbernya. Dalam pemakaiannya, kadang-kadang ilmu ini tuh digunakan untuk menetapkan dalil bagi suatu hukum dan terkadang untuk menetapkan hukum dengan mempergunakan dalil ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul yang berhubungan dengan perbuatan mukhalaf. Dirumuskan berbentuk hukum fikih ini atau ilmu hukum fikih ini supaya dapat diamalkan dengan mudah. Demikian pula peristiwa yang terjadi atau sesuatu yang ditemukan dalam kehidupan dapat ditentukan hukum atau statusnya dengan mempergunakan dalil. Nah, dengan kata lain, usul fikih adalah kumpulan kaidah-kaidah yang menjelaskan apa pada fikih atau ahli hukum Islam gitu. Cara mengeluarkan hukum dari dalil syara. Objek utama yang dalam pembahasan usul fikih ini ialah adilah syariah atau dalil-dalil syar'i yang merupakan sumber hukum dalam ajaran Islam. Nah, serta pembahasan mengenai ijtihad. Ringkasnya, usul fikih ialah ilmu yang dibutuhkan dalam istinbat gitu, atau menyimpulkan hukum-hukum Islam, memahaminya serta menemukan segi-segi kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam. Nah, kaidah-kaidah fikih adalah salah satu hal penting sebagai pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tanpa pedoman, mereka tidak dapat mengetahui batas-batas boleh tidaknya sesuatu itu dilakukan. Mereka juga tidak dapat menentukan perbuatan yang lebih utama untuk dikerjakan atau lebih utama untuk ditinggalkan. Mungkin itu penjelasan materi di video ini. Nah, mungkin di antara kalian tuh ada yang bertanya-tanya apa sih bedanya fikih sama usul fikih itu. Nah, jadi fikih adalah proses pembelajaran untuk mengetahui hukum-hukum syariat Islam. Sedangkan usul fikih sendiri adalah kaidah-kaidahnya gitu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan hukum dalam perbuatan atau perbuatan manusia yang dikehendaki gitu oleh fikih. Secara umum atau sederhananya, usul fikih itu adalah rumah produksi atau pabrik, sementara fikih adalah produknya gitu. Jadi ilmu fikih itu berkembang karena berkembangnya ilmu usul fikih sendiri. Nah, ilmu fikih itu akan bertambah maju dikala ilmu usul fikih itu mengalami kemajuan juga. Karena ilmu usul fikih itu semacam alat yang menjelaskan metode dan sistem penentuan hukum berdasarkan dalil-dalilnya. Nah, mungkin dari teman-teman setelah melihat video ini, saya harap bisa tahu ya apa itu hukum Islam, nah apa itu syariat Islam, apa itu fikih, apa itu usul fikih. Dan semoga dengan melihat video ini kalian dapat menambah wawasan kalian atau pemahaman kalian juga mengenai hukum Islam gitu. Nah, mungkin sekian dari video ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf karena memang di sini juga aku masih dalam tahap belajar, mohon dimaklumi. Mungkin cukup dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.